Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Breka Surya Bhaskara dengan NPM 2008118. Di sini saya akan mempresentasikan eh, eh, saya akan mempresentasikan tugas proposal dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu proposal penawaran. Langsung saja kita masuk ke proposalnya. Di sini terdapat cover dari proposalnya. Di sini saya mencantumkan yaitu PT yang saya buat, yaitu namanya PT Desainer Indonesia. Dengan alamatnya sebagai berikut, yang tentu ini bukan alamat aslinya, nomor email serta website yang juga tentu bukan aslinya atau hanya fiktif. Lalu kemudian proposal ini berjudul Proposal Penawaran Aplikasi The Designer. Dengan saya cantumkan yaitu nama saya Breka Surya Bhaskara sebagai Direktur PT Desainer Indonesia yang dibuat pada bulan Maret 2020. Berikut adalah logo dari aplikasi The Designer-nya. Langsung masuk ke surat penawaran untuk klien yang akan kita tuju, yaitu yang berisikan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu di tempat. Dengan hormat, PT Desainer Indonesia berdedikasi dalam memberikan pelayanan perancangan aplikasi teknologi informasi di bidang desain dan perancangan pengembangan produk untuk membantu memudahkan pekerjaan desainer. Melalui surat penawaran ini, kami menawarkan proposal software atau aplikasi The Designer untuk perusahaan atau instansi yang sedang Anda pimpin. Adapun proposal perancangan website yang kami tawarkan telah dilampirkan bersama dengan surat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Surabaya, 13 Maret 2022, hormat kami PT Desainer Indonesia. Kurang lebih seperti itu untuk surat penawarannya yang dituju ke klien dari PT kami. Lalu kita masuk ke tentang perusahaan. Di sini saya menyantumkan yaitu tentang PT Desainer Indonesia. Yang saya sebutkan yaitu PT Desainer Indonesia adalah perusahaan yang memberikan layanan dan pengembangan suatu sistem digital yang meliputi layanan teknologi informasi atau TI, perancangan software sistem informasi, berbasis web dan maintenance, serta perancangan desain produk. Adapun beberapa produk dan layanan kami seperti perancangan sistem informasi akademik, perpustakaan kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset, desain web, pengadaan hardware, networking, dan pelatihan bidang teknologi informasi. Lalu PT Desainer Indonesia berusaha memberikan solusi dan produk secara optimal agar teknologi yang kami berikan dapat tepat guna dan bermanfaat bagi user. Sebagai software house yang berpengalaman, kami tidak hanya berfokus pada tahap awal implementasi saja, namun layanan yang kami berikan juga mencakup pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait teknologi atau software yang diterapkan. Untuk pengalamannya sendiri, PT Desainer Indonesia telah diakui oleh perusahaan besar nasional maupun internasional yang telah bekerja sama dengan perusahaan kami. Salah satunya yaitu PT Permata Hati Indonesia dan juga EDS Digital. Di sini saya sebutkan ini fiktif ya, namun perusahaannya benar adanya, yaitu terdapat perusahaan bernama Permata Hati Indonesia dan juga EDS Digital. Lalu kita lanjut, PT Desainer Indonesia juga sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan yang diakui dunia yaitu Canva. Tentu saja ini juga fiktif. Lalu PT Desainer telah banyak membuat perancangan dan pengembangan di bidang web development, mobile apps, desain, branding, dan segala keperluan digital klien kami. Seperti itu kurang lebih untuk tentang perusahaannya. Kita masuk ke pendahuluan proposal. Di pendahuluan, desain merupakan perancangan dalam membuat sebuah objek, sistem, komponen atau struktur. Proses desain pada zaman dahulu masih menggunakan metode manual dengan menggunakan berbagai alat seperti penggaris, pensil, drawing pen, kertas gambar, dan dalam proses pembuatan suatu desain memerlukan waktu yang lama. Perkembangan teknologi saat ini sangat besar dan hal ini sangat berdampak terhadap kegiatan yang menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Dalam bidang desain dan perancangan pengembangan produk, perkembangan teknologi informasi sudah sangat terasa dampaknya, yaitu dengan banyaknya software-software yang mempermudah dan membantu kita dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam bidang perancangan dan tahapan perencanaan sampai dengan tahapan produksi.
Dengan itu, PT Designer Indonesia telah mengembangkan software untuk mendesain, yaitu aplikasi The Designer. Dengan aplikasi ini, desainer dapat mendesain segala sesuatu dengan sangat mudah. Keunggulan dari aplikasi ini terdapat ratusan template untuk berbagai desain yang disediakan secara gratis. Selain itu, alat yang digunakan juga mudah digunakan sehingga bisa dipakai untuk desainer pemula yang akan memulai desain. Untuk maksud dan tujuannya, pembuatan aplikasi ini bertujuan sebagai upaya untuk pemanfaatan teknologi informasi di bidang desain dan perencanaan pengembangan produk untuk membantu memudahkan pengerjaan desainer. Di samping itu, kami ingin memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat luas, dan khususnya di bidang desain dan perancangan pengembangan produk. Karena dalam bidang desain dan perancangan pengembangan produk ini sudah masuk ke ranah digital. Dengan demikian, aplikasi yang kami buat diharap mampu menjadikan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi bidang desain dan perancangan pengembangan produk dalam pemanfaatan teknologi. Kurang lebih seperti itu untuk pendahuluan proposalnya. Kita lanjut ke aplikasinya, tentang aplikasi. Di sini saya jelaskan yaitu tentang software aplikasi bernama The Designer. Aplikasi desain grafis yaitu The Designer adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan sesuatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin melalui website ataupun aplikasi yang mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Lalu kemudian masuk ke tampilan aplikasi dalam website. Halaman utamanya kurang lebih seperti ini. Ada logonya, terus ada navigasinya, terdapat menu, template, learn, dan juga price atau harga. Lalu seperti ini kurang lebihnya. Lalu untuk halaman pembuatan atau halaman tempat ngeditnya kurang lebih seperti ini. Ini terdapat ada template-templatenya dan ini adalah untuk work-nya atau workspace-nya di sebelah kanan. Lalu kita masuk ke tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan yang pertama yaitu requirement gathering dan analis. Pada tahap ini persyaratan dikumpulkan dari pelanggan dan diperiksa oleh analis apakah persyaratan akan dipenuhi atau tidak. Analis memeriksa kebutuhan yang akan dicapai sesuai anggaran atau tidak. Setelah semua ini, tim perangkat lunak melompat ke tahap berikutnya, yaitu tahap desain. Pada tahap desain, tim desainer mendesain tampilan UI/UX perangkat lunak dengan tools-tools yang tersedia, seperti Figma dan lain-lain. Lalu kemudian masuk ke implementation atau implementasi. Dalam implementasinya, persyaratan ditulis dalam bahasa pengkodean atau pemrograman dan diubah menjadi program komputer yang disebut sebagai perangkat lunak. Lalu yang keempat ada testing. Setelah menyelesaikan tahap pengkodean atau implementasi, pengujian perangkat lunak dimulai dengan menggunakan metode pengujian yang berbeda-beda. Lalu setelah testing masuk ke review, atau tahapan ini dilakukan untuk mengecek behavior atau validitas dari produk yang dikembangkan. Dan jika ada kesalahan yang ditemukan, maka proses dimulai lagi dari pengumpulan kebutuhan. Lalu ada tahap rilis. Setelah menyelesaikan semua tahap, perangkat lunak akan dirilis ke para pengguna atau dirilis secara massal. Lalu masuk ke tahap terakhir yaitu tahap maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, setelah perilisan perangkat lunak kepada para pengguna, mungkin ada beberapa bug, beberapa kesalahan, atau pembaruan yang diperlukan. Pemeliharaan melibatkan debugging dan opsi tambahan baru. Lalu setelah itu di sini adalah jadwal pelaksanaan kegiatannya. Untuk pengerjaannya sendiri paling lambat yaitu 3 bulan, sesuai dengan yang berada di tabel ini. Yang pertama, tahap requirement gathering dan analis, yaitu bulan ke-1, minggu ke-1. Lalu ada tahap desain, yaitu membuat tampilan website di minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu tahap implementasi atau tahap pengkodean atau ke tahap pemrograman, yaitu terdapat 3 minggu, yaitu dimulai dari minggu ke-4 bulan ke-1 sampai minggu ke-2 bulan kedua. Lalu dilanjut minggu ketiga yaitu ada tahap testing, dan yang keempat sampai minggu ke-1 bulan ketiga yaitu tahap review. Dan rilisnya akan dimulai pada bulan ketiga yaitu pada minggu kedua dan minggu ketiga. Dan yang terakhir minggu ke-4 bulan ketiga adalah tahap maintenance. Kurang lebih jadwal pelaksanaan kegiatannya seperti berikut. Lalu masuk ke anggaran biaya. Yang pertama yaitu anggaran aplikasi. Opsi pertama yaitu aplikasi The Designer, instalasi dan konfigurasi server, serta maintenance dan backup 1 tahun.
seharga 10 juta. Dan yang kedua adalah aplikasi dari desainer dan instalasi dan konfigurasi server saja, yaitu sebesar 7 juta. Lalu yang kedua ada anggaran biaya untuk maintenance jika dibutuhkan oleh klien. Maintenance yang pertama ada opsi pertama maintenance dan backup aplikasi untuk waktunya yaitu 1 tahun. Satuannya yaitu satu paket seharga 3 juta. Yang opsi kedua maintenance hardware yaitu waktunya sama 1 tahun, satuannya satu paket dan harganya 1,5 juta. Kurang lebih seperti ini. Lalu masuk ke garansi software. Untuk garansi software yang pertama, kerusakan software berupa aplikasi dan database yang diakibatkan oleh software akan diperbarui oleh PT Designer Indonesia. Lalu error pada saat pembuatan dan menjalankan aplikasi menjadi tanggung jawab developer software yaitu PT Designer Indonesia untuk memperbaikinya. Lalu yang ketiga, kerusakan software berupa aplikasi dan database yang diakibatkan oleh human error dapat dikonsultasikan dan melakukan perbaikan ke PT Designer Indonesia. Dan yang keempat, kerusakan software berupa aplikasi dan database yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan virus, kerusakan software sistem operasi, dan kebocoran oleh user atau hacker, sehingga mengakibatkan hilang atau rusaknya data bukan merupakan tanggung jawab PT Designer Indonesia. Lalu ada prosedur dan mekanisme pembayaran. Yang pertama, pihak klien harus membayar 50% di muka. Yang kedua, pihak klien harus mempersiapkan data yang akan dipergunakan secara lengkap. Yang ketiga, setelah surat kontrak ditandatangani dan telah diterima, maka proses pengerjaan akan makan waktu kurang lebih 3 bulan. Setelah proses pembuatan web atau aplikasi selesai, pihak klien harus membayar sisanya yaitu 50%. Dan yang kelima, jika klien membayar langsung di muka akan mendapatkan free maintenance selama 2 bulan. Maksudnya membayar langsung di muka ini langsung lunas ya, langsung 100%. Seperti itu, kurang lebih untuk pembayaran dan garansi. Dan yang terakhir ada penutup. Untuk penutupnya yaitu demikian proposal penawaran harga dan spesifikasi software aplikasi desain grafis yang bernama The Designer kami sampaikan dan ajukan untuk memenuhi maksud dan tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih, hormat kami PT Designer Indonesia. Dan untuk penutup proposalnya seperti berikut. Itu saja presentasi dari saya terkait tugas proposalnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.